Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian semua? Vian doakan agar semuanya sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali menceritakan bocoran dari film animasi Swallowed Star, episode 144. Yang pada episode sebelumnya, Luo Feng yang mengetahui istri dan adiknya dijadikan sandera oleh pasukan keluarga Nolan, ia pun segera membeli 9 budak tingkat bintang, dan langsung melakukan perjalanan menuju bumi. Sementara Hong dan Lei Shen, atau orang yang biasa kita sebut dengan sebutan Dewa Petir. Sesaat sebelum keberangkatan Luo Feng menuju bumi, ia meminta pada kedua saudaranya itu untuk tetap tinggal di planet Bailan. Saat itu Lei Shen dan Hong sempat memaksa Luo Feng, agar mereka juga dapat bertarung bersamanya, namun hal itu ditolak oleh Luo Feng, dengan mengatakan, pertempuran yang akan dilewatinya kali ini adalah pertarungan antara para pejuang tingkat bintang level 9, maka dari itu mereka bertiga tidak bisa ikut campur dalam pertarungan tersebut, karena tingkatan kekuatan mereka yang masih berada di tingkat penjelajah bintang. Adapun alasan Luo Feng pergi ke bumi bersama para budak tingkat bintang miliknya, adalah untuk memberi perintah kepada para budak. Mendengar penjelasan Luo Feng, Lei Shen dan Hong hanya bisa berpesan pada Luo Feng agar berhati-hati. Setelah berangkatnya Luo Feng bersama 9 budak tingkat bintang, Lei Shen dan Hong pun bergegas masuk ke dalam kastil. Selama beberapa dekade, mereka berdua selalu menjadi puncak kekuatan dan ujung tombak bumi dalam mencegah invasi dari monster laut ataupun darat. Namun kali ini sungguh jauh berbeda, mereka berdua tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghilangkan krisis yang ditimbulkan oleh keluarga Nolan. Dan satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan kekuatan mereka. Memikirkan hal itu, Hong dan Lei Shen pun segera memasuki jaringan virtual alam semesta. Sebelumnya Hong berkata pada Lei Shen, ruang virtual alam semesta adalah tempat berkumpulnya para pejuang di alam semesta. Dan kemungkinan besar, di ruang virtual juga terdapat tempat latihan khusus bagi para pejuang. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Hong. Saat mencari informasi melalui komputer kuantum miliknya, Hong menemukan informasi tentang sebuah tempat latihan yang biasa digunakan oleh para pejuang di alam semesta, yang disebut arena pembantaian, ucap Hong, yang seketika membuat Lei Shen bertanya, tempat apa itu? Saat itu Hong kembali menjelaskan, untuk meningkatkan kekuatan seorang petarung, tidak bisa hanya dilakukan dengan latihan saja. Dan cara terbaiknya adalah dengan pertarungan melawan orang yang kekuatannya setara dengan mereka, atau bahkan yang lebih kuat. Karena dengan demikian, bisa memaksa seorang pejuang untuk melewati batasan kekuatannya, ucap Hong, dan langsung dibenarkan oleh Lei Shen. Setelah mendiskusikan hal tersebut, Hong dan Lei Shen pun segera mendaftarkan dirinya untuk berlatih di arena pembantaian. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di hutan belantara yang berada di sisi timur China. Luo Feng yang mengenakan seragam tempur berwarna merah darah, dengan matanya yang mengeluarkan aura membunuh yang sangat intens, dan di belakangnya berdiri 9 pejuang tingkat bintang, yang tidak lain adalah budak yang baru dibeli oleh Luo Feng. Saat itu Luo Feng berkata, mulai sekarang, tidak ada satupun dari kalian yang berpisah lebih dari 100 meter dariku, ucap Luo Feng, yang langsung dijawab serentak oleh para budak. Ya Tuan, sahut para budak. Sementara Luo Feng, ia pun segera memerintahkan Babata, untuk mencari letak persembunyian para sampah itu. Perintah Luo Feng, dengan tatapan tajam, seolah-olah ada api yang berkobar dari matanya. Mendengar perintah Luo Feng, Babata pun segera mencari lokasi persembunyian Tuo Leiwu dan anggotanya melalui sistem pengawasan negara. Namun setelah beberapa saat mencari, Babata pun segera berkata, Luo Feng, sampah itu pasti menggunakan sistem kamuflase untuk menyembunyikan sinyal keberadaan mereka, yang bahkan sistem pengawasan negara tidak bisa mendeteksi mereka, ucap Babata yang terlihat sangat tidak puas. Jadi bagaimana? Apa kamu bisa menemukan mereka? Tanya Luo Feng, sembari mendengar dengan seksama. Mendengar pertanyaan Luo Feng, Babata pun berkata, sepertinya mereka pun menggunakan sistem cerdas untuk meretas jaringan satelit bumi. Tapi kamu tidak perlu khawatir, karena aku Babata, pasti bisa menemukan mereka, ucap Babata, lalu mulai melakukan pencarian. Dan hanya beberapa saat, Babata sudah menemukan lokasi keberadaan Tuo Leiwu, yang saat itu bersembunyi di Amerika Selatan, tepatnya di kota markas Brasilia. Mendengar informasi itu, Luo Feng sedikit menyeringai dengan senyum dingin, dan diikuti dengan sebuah kapal yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Saat pintu kabin terbuka secara otomatis, Luo Feng dan ke-8 budak miliknya pun, langsung masuk ke dalam kapal, dan langsung melesat terbang dari Asia ke Amerika Selatan.
Singkat waktu, kapal pengintai alam semesta milik Luo Feng pun telah sampai di Amerika Selatan, kota markas Brasilia. Saat telah berada 60 meter dari sebuah villa yang telah diambil alih oleh Tuo Leiwu dan anak buahnya. Terlihat saat itu, Luo Feng pun segera menghentikan kapal pengintainya, lalu kembali menginstruksikan pada para budak. Ingat, tidak ada yang boleh berpisah lebih dari 100 meter dariku, dan tidak ada yang boleh mengeluarkan suara, perintah Luo Feng. Setelah menyusun rencana, Luo Feng pun segera keluar dari kapal, lalu terbang perlahan ke arah villa, dan diikuti 8 budak yang terbang di sampingnya. Dengan teknologi mereka yang lebih maju daripada bumi, saat itu tim elit dari keluarga Noulan tidak menduga, bahwa saat ini lokasi keberadaan mereka telah ditemukan, dan itu semua berkat dukungan Babata. Yang bahkan, kapal pengintai milik Luo Feng yang berada tak jauh dari villa pun, tidak terdeteksi oleh sistem cerdas milik keluarga Noulan. Saat tinggal beberapa meter dari villa, Luo Feng pun berkata, "Babata, apakah dari jarak ini bisakah kamu memeriksa situasi di dalam?" tanya Luo Feng, yang langsung dijawab oleh Babata. "Luo Feng, radius sistem pemindaian milikku mencapai 20 km, dan mengapa kamu masih mempertanyakan itu?" ucap Babata, yang langsung memindai seluruh bangunan villa. Dan lagi-lagi, hanya dalam hitungan detik, Babata pun telah berhasil memindai keseluruhan villa. "Hehe, apakah mereka sedang bercanda denganku?" ucap Babata sambil tertawa licik. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun bertanya, "Babata, ada apa? Apa yang sudah kamu temukan?" "Luo Feng, villa ini telah dipasangkan mekanisme pertahanan, tapi itu semua hanya seperti mainan anak kecil buatku," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Ho, coba lihat, di dalam villa ada 15 pejuang tingkat bintang level 9, 19 pejuang tingkat bintang level 8, 26 tingkat bintang level 7, dan total keseluruhan prajurit keluarga Nuolan berjumlah 60 orang. Sedangkan yang mereka sandra adalah pemimpin dari 5 negara besar, serta istri dan adik laki-lakimu," ucap Babata, yang dengan mudah memindai semua bagian villa. Sementara Luo Feng mengetahui jumlah prajurit keluarga Noulan yang berjumlah 60 orang, seketika alisnya langsung berkerut. Namun saat itu, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Babata dan Luo Feng, bahwa saat itu ada kelompok keluarga Noulan yang terdiri dari 20 orang, yang berada di sebuah kapal dan telah meninggalkan bumi, menuju koordinat yang diberikan Luo Feng, untuk mencari tubuh binatang bertanduk emas. Setelah terdiam sejenak terdengar, Luo Feng berkata, "Babata, beri aku lokasi spesifik semua orang beserta seluruh denah villa," perintah Luo Feng, yang saat itu sangat berhati-hati dalam misi penyelamatan. Karena hanya dengan sedikit kesalahan saja, akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Setelah mendapat lokasi spesifik serta denah villa, Luo Feng pun berkata pada ke-8 anak buahnya, bahwa mulai sekarang, dia akan memberi mereka perintah melalui komputer kuantum mini, dan mereka semua harus ekstra hati-hati, ucap Luo Feng, lalu memberi perintah untuk mulai bergerak. Tampak saat itu, setelah berada di samping villa, Luo Feng pun kembali memberikan instruksi. "Kalian berempat tunggulah di sini dan berjaga-jaga. Sementara sisanya akan mengikutiku masuk ke dalam villa," ucap Luo Feng, dengan bahasa isyarat, tanpa bersuara sedikitpun. Setelah memberi arahan itu, Luo Feng dan 4 lainnya diam-diam mulai memasuki villa. Untungnya dengan dukungan sistem kamuflase dan pengawasan Babata, membuat posisi dan gerakan mereka tidak dapat dideteksi oleh prajurit keluarga Noulan. "Luo Feng, hati-hati, ada seseorang yang menuju ke sini. Dalam 1,1 detik kita akan bertemu dengannya," ucap Babata, lalu kembali berkata. 52 meter di sebelah kiri, ada seseorang yang menuruni tangga, ucap Babata yang kembali memberi peringatan, membuat Luo Feng dan 4 lainnya sangat gugup dan berhati-hati. Sementara di sebuah kamar mewah di lantai 3, ada 2 petarung star level 9 yang berjaga, ucap Babata. Di sela itu terlihat, di dalam sebuah ruangan, tampak Tuo Leiwu yang sedang duduk bersila, karena saat itu kesadarannya berada di ruang virtual untuk melaporkan situasi dan kondisi kepada kepala keluarga. Saat itu terdengar, Tuo Leiwu berkata, "Kepala leluhur, saat ini Rongzi sedang memimpin sebuah tim kecil menuju lokasi disembunyikannya tubuh binatang bertanduk emas. Dan diperkirakan mereka akan mencapai lokasi itu dalam waktu 15 hari, lapor Tuo Leiwu, dengan mata yang dipenuhi kegembiraan, karena dapat berbicara dengan leluhur keluarga Noulan. Bisa bertemu dengan pendiri keluarga, merupakan suatu kehormatan." Sementara Noulan San, yang mendengar laporan itu, ia pun melihat Tuo Leiwu dengan tatapan dingin sembari berkata, "Baguslah,
Ketika masalah ini selesai, kamu akan dipromosikan menjadi komandan dalam armada perang, dan dianugerahi medali keluarga, ucap Noulan San, membuat Tuo Leiwu tampak gembira. Hal itu dikarenakan posisi komandan armada perang, bukanlah status yang bisa didapatkan oleh orang luar seperti Tuo Leiwu. Di sela kegembiraannya, terdengar lagi Noulan San berkata, "Berhati-hatilah dengan para pemimpin dan sandera yang ditangkap, jangan biarkan apapun terjadi," ucap Noulan San memperingatkan, dan langsung dijawab oleh Tuo Leiwu, bahwa leluhur tidak perlu khawatir, dan saya akan menjaminnya dengan nyawaku sendiri, ucap Tuo Leiwu. Mendengar jawaban itu, Noulan San tampak tersenyum, dan hal itu menunjukkan, bahwa dia sangat puas dengan cara kerja Tuo Leiwu. Sementara di sisi Luo Feng, tampak saat itu, Babata masih terus memberikan instruksi. Luo Feng, 150 meter di depanmu adalah tempat mereka menahan pemimpin 5 negara besar, juga istri dan adikmu. Saat ini, kita sudah tidak bisa lebih mendekat lagi, karena ruangan itu dijaga oleh 32 orang, ucap Babata memperingati. Mendengar ucapan itu, Luo Feng tidak punya pilihan selain mendekat secara perlahan. Di saat yang sama terlihat, sulur-sulur kontak awan dengan cepat menutupi wajahnya. Dan tujuan Luo Feng memfokuskan sulur kontak awan ke arah wajahnya adalah, untuk keamanan dan dia tidak ingin keluarga Noulan San tahu bahwa dia adalah Luo Feng. Di saat yang sama, Luo Feng kembali memberi perintah pada 2 anggotanya. Kalian berempat bertanggung jawab untuk menghalangi para penjaga, dan aku akan bertugas menyelamatkan para sandera, ucap Luo Feng, dan diikuti dengan keempat budak yang mengangguk secara bersamaan. Sementara Luo Feng, ia memandangi ruangan yang ada di depannya sembari menyipitkan matanya. Setelah semuanya telah bersiap pada posisi, Luo Feng pun segera memberi perintah untuk bergerak, dengan kecepatan tercepat yang mereka miliki. Sementara di dalam ruangan sandera terlihat, salah satu penjaga yang duduk di kursi sambil menatap ke arah para pemimpin bumi, sambil menunjuk dan mendengus, sembari melontarkan kata-kata kasar pada Su Xin dan sandera lainnya. Namun saat kata-kata keluar dari mulutnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, berasal dari tembok yang meledak dengan keras, diikuti dengan munculnya 4 pria bertubuh besar dan kuat dengan kepala singa, yang hanya dalam sekejap mata, telah berada tepat di depan penjaga, yang tadi menggertak Su Xin dan para pemimpin negara. Sementara Luo Feng, ia pun langsung mengendalikan 7 tanaman merambat, yang hanya dalam sekejap mata telah melilit 7 sandera, dan membawa mereka pergi dari ruangan tersebut. Villa yang tadinya tenang, seketika meledak dalam kekacauan, gelombang kejut menyebar ke segala arah, dan meratakan villa serta distrik perumahan di sekitar, yang juga terkena dampak dari gelombang kejut yang menghancurkan dan meratakan area tersebut. Melihat kekacauan itu, Tuo Leiwu yang baru saja keluar dari ruang virtual langsung memberi perintah. Abaikan orang-orang itu, dan segera tangkap orang yang memakai baju lapis baja berwarna merah itu, perintah Tuo Leiwu, yang langsung melesat mengikuti Luo Feng. Sesaat kemudian, tampak sebuah kapal alam semesta muncul di udara dengan pintu kabin yang telah terbuka. Luo Feng yang sudah mengatur rencana itu, ia pun dengan cepat membawa para sandera dan dengan cepat memasuki kabin, dan diikuti kapal alam semesta yang segera menghilang. Berkaitan dengan kecepatan kapal alam semesta, berkali-kali lipat lebih cepat dari prajurit tingkat bintang level 9, jadi sudah pasti, pasukan keluarga Noulan tidak akan mungkin dapat mengejarnya. Saat melihat Luo Feng yang telah membawa para sandera, para budaknya pun segera berpencar. Sementara Luo Feng yang telah berada di dalam kapal pengintai alam semesta, beserta para sandera yang saat itu masih terbungkus oleh sulur dan daun tanaman kontak awan, ia pun segera memerintahkan para budak melalui komputer kuantum mini. Pancing mereka menuju Samudra Pasifik, dan ikuti koordinat ini, perintah Luo Feng, saat mengirimkan perintah tersebut pada para budak, dan itulah, ending dari bocoran Swallowed Star, episode 144. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya.